Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdaus dari SMN 42 Jakarta. Kali ini saya berposisi sebagai pembicara satu dari tim oposisi mengenai mosi kita pada sore hari ini, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa argumentasi, sanggahan-sanggahan kepada pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh pembicara afirmasi tadi. Pembicara afirmasi menekankan kepada 3 poin argumen, yaitu yang pertama, pengaruh media sosial digunakan seolah-olah hanya untuk menggiring opini. Yang kedua, cenderung fokus kepada massa bukan substansi. Dan yang ketiga, merupakan bentuk dari pengalihan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan menggiring opini tersebut? Apakah pembicara afirmasi betul-betul memahami konteks dari menggiring opini atau hanya sekedar baca-baca saja tanpa betul-betul memahami apa yang ia baca? Bukankah menggiring opini secara langsung maupun tidak langsung akan menggiring opini, pendapat, persepsi bagi mereka yang berpikir, karena opini merupakan bentuk dari kebebasan yang berpendapat yang diatur pada pasal 28 Undang-Undang 1945. Ini merupakan konteks dari negara demokrasi, apalagi kalau disampaikan tadi pembicara dari tim afirmasi menekankan bahwasanya Indonesia adalah negara demokrasi. Justru karena ini Indonesia negara demokrasi, informasi, persepsi, pandangan itu menurut teori dialektika harus diuji terlebih dahulu untuk memperoleh kesempurnaan atau diuji terlebih dahulu. Justru ini yang akan melatih pola pikir masyarakat. Tadi ditekankan bahwasannya pembicara afirmasi tidak menyetujui karena ini tidak bisa masyarakat menyaring informasi secara diskursus atau rasionalitas. Justru dengan adanya informasi, akan ada pertentangan dari informasi tersebut yang melatih pola pikir masyarakat menjadi berpikir secara rasional. Ini bertentangan dengan dua hal. Yang pertama, pembicara berarti menunjukkan inkonsisten kepada pendapat yang mengutarakan bahwa ini tidak akan melatih masyarakat berpikir secara diskursus. Dan yang kedua, ini inkonsisten apabila pembicara mengatakan bahwa sana ini negara demokrasi. Justru salah satu bentuk opini ataupun bentuk kebebasan berpendapat yaitu merupakan opini itu sendiri yang merupakan ketidakjelasan dari tim afirmasi memberikan substansi dari negara demokrasi yang menyatakan bahwasannya berarti tim afirmasi tidak betul-betul memahami substansi dari kebebasan berpendapat maupun demokrasi, hanya sekedar kata-kata saja yang diucapkan. Dan yang kedua, cenderung fokus pada massa bukan substansi. Tadi disampaikan bahwasannya kebijakan publik merupakan agenda pemerintah untuk menghidupi orang banyak. Mari kita garis bawahi kalimat menghidupi orang banyak. Lalu kita persempit lagi, kita garis bawahi kata banyak. Kata banyak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah besar jumlahnya, tidak sedikit. Ini menunjukkan inkonsisten persepsi atau kontradiktif dari tadi yang disampaikan oleh tim afirmasi. Bukankah kalau tadi disampaikan tim afirmasi tidak boleh menggunakan yang kita harus lebih berfokus kepada substansi, bukan berfokus kepada massa, tapi justru dikatakan bahwasannya tujuan dari pemerintah adalah untuk menghidupi hajat orang banyak. Tapi tim afirmasi menyatakan kita harus lebih berfokus pada substansi bukan orang banyak. Ini kan berkontradiktif dengan pernyataan yang justru sendiri disampaikan tadi gitu. Kemudian kita sekarang disampaikan hidup di 270 juta penduduk, yang dimana menurut jumlah pengguna media sosial di Indonesia sampai dengan 61,8% dari total populasi. Kan sangat sedikit dengan kan sangat kontradiktif dengan yang disampaikan pernyataan tadi bahwasannya sekali lagi ini demi kepentingan hajat orang banyak. Tetapi yang disampaikan oleh pembicara afirmasi tidak boleh menggunakan influencer dalam media sosial. Influencer ini memiliki orang-orang pengikutnya yang di mana ini dia bisa menyampaikan informasinya ke lebih banyak orang lagi. Sehingga media sosial sangat diperlukan. Menurut saya saja 3 jam dihabiskan orang Indonesia untuk membuka media sosial, yang dimana 3 jam ini bisa ia gunakan untuk menggali informasi yang dari pemerintah tadi. Dan tadi disampaikan lagi bahwasannya setiap orang harus memiliki pendapat. Ini sangat rancu saya pikir, karena dalam negara demokrasi yang merepresentasikan rakyat adalah parlemen, bukan secara langsung. Tidak ada saat ini, apalagi di Indonesia tidak mengadopsi sistem demokrasi secara langsung. Apakah dari pembicara afirmasi tidak betul-betul memahami substansi dari demokrasi yang merupakan diwakilkan dari anggota parlemen, yang merupakan substansi dari demokrasi? Sekali lagi, ini menunjukkan ketidakpahaman dari tim afirmasi mengenai representasi.
Yang ketiga, apabila dikatakan ini lepas tanggung jawab dari pemerintah, tidak boleh hanya ahli yang memutuskan. Saya betul-betul tidak paham apakah solusi dari rakyat semuanya bisa menyuarakan itu merupakan solusi terbaik. Ada suatu quotes yang berkata, bahkan ketika para ahli berkumpul, mereka bisa saja salah. Tadi pembicara afirmasi mengatakan tidak boleh hanya ahli yang hanya membuat kebijakan. Kalau ahli saja dalam membuat kebijakan bisa salah, bagaimana masyarakat biasa yang tadi juga disampaikan oleh pembicara afirmasi yang tidak memiliki pengetahuan, yang tidak memiliki info, yang cenderung tidak kurang membaca dalam informasi media sosial. Justru ini informasi yang tumpang tindih dan lagi berkontradiktif dengan pernyataan dari tim afirmasi. Dikatakan bahwa masyarakat tidak punya kapabilitas yang cukup, tidak punya informasi yang cukup, tapi diharuskan untuk membuat kebijakan juga. Ini yang justru malah membuat bencana di negeri kita kalau bila semua orang itu dibuat boleh memutuskan. Apakah ini merupakan bentuk dari lepas tangan pemerintah? Tidak. Karena menurut riset jurnal dari ResearchGate mengenai sebuah jurnal yang berjudul Public Figure sebagai Virtual Opinion Leader dan kepercayaan informasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwasannya virtual opinion leader maupun dua-duanya ya yang termasuk itu dipergunakan untuk menerima informasi komunitas eksternal yang masyarakat tidak punya akses secara langsung. Sehingga ini mengakomodir kebutuhan masyarakat informasi yang menuntut kebutuhan atas pemenuhan teknologi yang maju juga. Jadi ini bukan bentuk kelepas tanganan pemerintah. Justru pemerintah paham betul bahwasannya masyarakat menggunakan media sosial. Jadi kesimpulan dari argumentasi saya adalah pembicara satu menggiring opini tidak paham konteks menggiring opini karena dapat melatih masyarakat berpikir secara diskursus yang malah bertentangan justru dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, pertanyakan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik harus mempengaruhi hidup orang banyak yang tidak merupakan inkonsisten. Dan yang ketiga, justru penggunaan media sosial justru akan membantu informasi.